Shalom. Kita akan belajar lagi apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita, ya, supaya kita boleh merasakan kuasanya, merasakan tuntunannya dalam hidup ini, sehingga setiap hari, setiap saat kita boleh merasa sukacita, bahagia, karena ada Tuhan yang selalu memberikan pertolongan kepada kami sekalian. Mari kita akan baca di dalam kitab Lukas pasal 18, pasal 9 ayat 18 sampai 20. Lukas pasal 9 ayat 18 sampai 20. Ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya, lalu ia bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini? Jawab mereka, Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Ya, saudara, pertanyaan ini kalau diajukan kepada kita sekalian hari ini, apa kira-kira jawab Anda? Menurut si A, si B, si C, menurut orang lain, siapa aku ini? Di sini katakan ada yang menjawab seorang nabi, ada yang menjawab Elia, ada pula yang menjawab Yeremia, dan tentu banyak yang lain yang jawab ya nabi siapa. Tapi satu langkah lebih lagi Tuhan tanya kepada mereka, menurut kamu siapa aku ini? Petrus memberikan jawaban yang mendalam, saudaraku ya, yaitu engkaulah Mesias. Mesias itu juru selamat yang diurapi, engkau yang diurapi, yang menyelamatkan isi dunia ini. Nah, saudara dengar tentang siapa Tuhan itu dari kesaksian banyak orang. Banyak kesaksian. Oh, aku disembuhkan dari sakitku. Oh, aku ini ditolong Tuhan dari keberadaanku yang mengalami masalah. Aku ini ditemui Tuhan ketika aku mencari Allah yang lain dan lain sebagainya. Tapi Tuhan tidak mau cuma menurut kata orang. Kalau Anda ditanya siapa Tuhan? Oh, pendetaku itu cerita Tuhan itu bayi yang baru lahir di kandang Bethlehem, kemudian besar dan sebagainya, saudaraku ya. Tuhan mau buat murid-murid itu bukan cuma sekedar mengerti Tuhan itu siapa menurut kata orang. Jadi artinya orang lain kenal Tuhan sebagai siapa, orang lain tuh kenal Tuhan sebagai siapa, tapi Tuhan mau secara pribadi kita ini memberikan sebuah pengakuan, memberikan sebuah jawaban. Menurut kita siapa Tuhan itu dalam hidup kita? Saudara, kalau ayat ini saya kaitkan dengan berapa minggu yang kita bahas mengenai perjalanan orang Israel dan mengenai tabut perjanjian yang harus dibawa dengan jarak 90 meter daripada kurang lebih 90 meter dari jemaat itu. Saya bisa bayangkan kalau sebuah benda, saudaraku ya, sebuah benda ini, orang jutaan orang lihat sebuah fokusnya adalah tabut perjanjian. Anda kira yang persis berada di depan dengan yang ada di pinggir sebelah sana 5 juta lebih, saudaraku ya, itu kira-kira sudutnya sama enggak? Pandangannya sama enggak? Ingat cerita ada orang buta yang ditanya, 3 orang buta ditaruh dekatnya gajah, dilepas. Terus orang bercerita, ini ada depanmu, ini ada gajah. Lalu ditanya, satu orang ditanya, menurut kamu gajah itu seperti apa sih? Satu pegang kakinya, oh gajah itu kayak tiang gede. Satu lagi pas pegang belalainya, enggak kayak pipa.
Satu lagi pegang badannya, saudaraku ya. Oh kayak tembok. Gitu. Satu tembok, satu pipa, satu kayak tiang. Gegeran enggak kira-kira? Wah, satunya ngotot, satunya ngotot. Saudaraku, saya ingin memberitahukan kepada Anda tentang sudut pandangan kita tentang Tuhan. Ya, itu harus enggak boleh lepas dari fokusnya. Secara keseluruhan, satu Tuhan, minggu lalu yang kita baca, satu Tuhan, satu baptisan, satu Bapa, Allah Bapa kita, satu iman. Tetap satu. Jangan sampai 3 orang buta ini pegang gajah, satunya pegang kambing, saudara. Nggak ketemu. Fokusnya harus tetap satu. Kita itu bisa pandang dari banyak segi, tapi fokusnya tetap satu Tuhan. Secara siluet, secara garis besar, kita harus tahu siapa Tuhan kita. Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Saudara, orang di luar tidak banyak mengerti tentang Allah Tritunggal. Banyak yang tahu Tuhannya orang Kristen, banyak. Saya waktu SMP ujian, ketika ujian ditanya, agama apa yang Tuhannya banyak? Itu. Saya enggak jawab, saudaraku ya, enggak ada. Tapi gurunya dari agama lain, dan saya dikasih tahu ini agama yang Tuhannya banyak itu Kristen. Enggak Pak, saya bilang gitu. Loh 3 Tuhannya, Allahnya, Bapaknya, Anaknya, Roh Kudusnya. 3 itu satu Pak, gitu ya. Nah, ini hati-hati saudaraku ya. Jangan, kita ini di dalam gereja sendiri, di dalam antar sinode sendiri. Itu ada banyak pengertian yang satu dengan yang lain saling tobrokan. Makanya kalau Anda lihat di YouTube ada banyak pendeta yang marah kepada pendeta yang lain. Ngomong apa? Oh itu enggak benar, enggak ada yang ini, enggak ada yang itu. Saudaraku, jangan terlalu fokus ke sana. Mari bawa dirimu. Secara garis besar engkau harus tahu. Karena ayo nanti kita lihat ya di 1 Korintus 13 ayat yang ke-12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Nah, sekarang ini kita ini remeng-remeng. Di terjemahan yang lain itu ya, The Message mengatakan, kami ini belum melihat semuanya dengan jelas. Kami hanya menyipitkan mata, gitu ya. Kami hanya menyipitkan mata dan depan kami ini kabut. Sehingga remeng-remeng, saudaraku, mengintip melalui kabut itu. Siapa Tuhan ini? Pengetahuan kita tentang Tuhan itu segini loh, saudaraku. Betul? Sedikit. Jangan merasa sombong kalau ada firman dibuka, kalau ada perenungan, kalau ada ayat dibacakan, aku sudah tahu ayat ini. Tahu ayatnya. Tapi mari kita mengenal dengan lebih dalam lagi. Karena apa yang kita kenal, Anda bisa bayangkan kabut, lalu kita nyipitkan mata, lalu kita lihat. Itu yang kita tahu tentang Tuhan. Tapi sebetulnya Tuhan jauh lebih dari itu. Amin. Tuhan jauh lebih dari itu. Ya. Dan dituliskan di message itu. Tapi itu tidak akan lama. Sebentar lagi cuaca akan jadi cerah dan matahari akan bersinar. Dengan cerahnya kita akan melihat semuanya. Melihat semuanya sejelas Tuhan melihat kita. Luar biasa, amin. Anda mau melihat Tuhan seperti Tuhan melihat kita? Kita tahu belak-belakan gitu ya. Kita akan sedikit waktu lagi ketika cuaca sudah cerah, ketika kabut ini sudah berlalu, ketika Yesus datang dalam terang firman-Nya. Ya, maka disitulah kita akan mengenal secara langsung sama seperti Dia mengenal kita. Bahkan di King James itu lebih jelas lagi.
Untuk saat ini kita melihat di cermin. Lek cerminmu bureng, lampumu kurang padang gitu ya, maka kita lihatnya remeng-remeng, samar-samar. Tapi kemudian akan ada tatap muka. Saudara, ada waktunya saudara bertemu muka dengan Tuhan. Amin. Mau bertemu muka dengan Tuhan, tatap muka. Kita sekarang yang kuliah-kuliah itu sudah mulai tatap muka ya, betul ya? Ini yang masih kuliah itu kita sekarang ini sekarang yang anak-anak kuliah sudah mulai tatap muka. Lebih enak enggak ya? Waduh, kalau di Zoom saudaraku ya, belum lagi gangguan sinyal. Belum lagi ada banyak gangguannya. Kadang-kadang ngerti, enggak ngerti, hilang separuh, tahu separuh. Ya itu rasanya pengertian kita sekarang ini ya. Nah, itu di King James dituliskan sekarang saya tahu sebagian. Tapi kemudian saya akan tahu sama seperti Dia mengenal kita. Anda pingin waktu itu terjadi? Ketemu dengan Tuhan pujaan kita. Kita tatap muka, bertemu melihat wajahnya yang luar biasa. Wow, dahsyat benar saudaraku ya. Nah, untuk itu Tuhan dengan pertanyaan itu merupakan sebuah peringatan. Kekristenanmu itu sudah seberapakah kamu kenal Tuhan? Seberapa kamu kenal Tuhan? Oh iyalah, oleh aku sakit perut, aku sembahyang perutku waras. Oleh anakku nakal tak sembahyang waras. Loh cuma segini kah? Tuhan itu meliputi semua segi kehidupan kita. Karena dari awal, dari semula dicipta untuk Dia bagi kemuliaannya. Amin. Ya. Tapi ini salah satu contoh kita akan lihat dalam kitab Yohanes. Pasal 14 ayat yang ke-9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Nah, saudaraku, kalau murid semua ditanya, ini kepada Filipus. Tuhan tanya, kamu tuh bareng aku, bukan cuma Kristen, bukan cuma pengikut Kristus, tapi murid. Benar? Filipus itu namanya disebut berapa kali dalam Alkitab. Dia bareng terus. Sebetulnya kalau bareng terus, lihat mukanya enggak? Lihatlah ya, tatap muka, bukan cuma muka, satu badan itu ngelihat, saudaraku. Ini Yesus. Bahkan mungkin baru dengar telapak kakinya melangkah aja sudah tahu, ini Yesus. Tapi, saudara, di sini dikatakan, kamu itu loh sudah lama kumpul bareng sama aku. Tapi kamu itu sebetulnya masih belum mengenal aku. Pengenalan yang seberapa? Kenal enggak sebetulnya Filipus sama Tuhan? Kenal loh saudaraku, secara hubungan biasa. Tapi lebih itu dari ayat 7-nya. Ya, ayat 7, ayat 8. Tuhan tunjukkan Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Dia, Filipus ini tidak tahu bahwa Yesus adalah utusan Bapa. Yesus adalah perwakilan Bapa. Dan Yesus, Bapa, Yesus, Roh Kudus itu adalah Tritunggal 3 yang menjadi satu kesatuan. Jadi mari saudaraku, jangan cepat puas. Jadi kekristenan kita itu jangan bantut, tidak ada pertumbuhan. Setiap hari kita harus belajar lagi, belajar lagi. Katanya kan nanti kita akan tatap muka. Tatap muka yang dimaksud gimana? Filipus tiap hari tatap muka. Diajari tiap hari selama sekian tahun. Tapi Tuhan ngomong, loh segini tahun nih loh kumpul bareng terus. Kamu kurang kenal aku. Amin. Jadi satu ajaan sebetulnya. Biarlah kekristenan kita itu tidak berhenti. Kolose 2 ayat 7 enggak saya baca. Kita ini harus berakar, bertumbuh dan berbuah-buah. Terus ada maksudnya ada kehidupan.
Kalau ada kehidupan, saudaraku, itu tidak mungkin diem. Saudara merasa kalau repot-repot, kalau jalan, kalau ada kegiatan, saudara merasa kayaknya tidak ada apa-apa, kayak tidak ada gerakan di dalam tubuh Anda. Coba lewat yang leset, mari kesel itu, saudaraku ya. Anda tahu, habis Anda aktivitas seharian, Anda ngeleset. Anda merasakan bahwa seluruh jaringan yang ada di tempat di tubuh Anda itu gerak, itu hidup, saudaraku. Kalau ada kehidupan, ada kegerakan, ada aktivitas. Kalau enggak payah, ya. Jadi mari belajar punya pandangan yang lebih lagi, belajar lagi, lebih lagi mengenal dan mengalami Tuhan. Jadi bukan cuma wes mari ngrungokno khotbah Tuhan Yesus itu mati disalib di atas kayu salib itu terus di Bukit Golgota. Bukan cuma itu. Dalam Filipi 3 ayat yang ke-9. 10-nya aja. Filipi 3 ayat yang ke-10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Yang ku kehendaki, Paulus katakan, ialah mengenal Dia secara seutuhnya, bahkan mengalami Dia, matinya, bangkitnya, hidupnya, semuanya dialami ya. Dalam penderitaannya, dalam kematiannya, dia mengalami, bahkan sampai pada bergabung dalam kemuliaannya. Ya, ayat 9-nya, berada dalam Dia bukan dalam kebenaran sendiri. Hati-hati dengan kebenaran sendiri. Halo, sering kita berpedoman pada kebenaran sendiri. Berada dalam Dia bukan dengan kebenaran sendiri, tapi melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan kepada kita. Bukan dengan kebenaran sendiri, artinya ada kebenaran Allah yang dianugerahkan kepada kita melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib di Bukit Golgota itu. Ada pengenalan yang lebih lagi, bukan cuma logik. Kenal Tuhan secara logik itu dangkal. Dangkal saudaraku, logikanya itu sebabnya ada banyak ajaran-ajaran yang mengatakan, oh kemarin saya malah dengar sih dari salah seorang hamba Tuhan junior gitu saudaraku ya, yang ngomong, saya ini heran, Tuhan Yesus itu selama 14 tahun itu menghilang kemana? Menghilang kemana? Tahun kesekian Tuhan ada, di bait Allah Tuhan ada. Setelah itu Tuhan tidak disebut lagi, sampai datang lagi. Sekian tahun. Padahal ada hamba Tuhan yang cukup senior, yang belajar bahasa Ibrani dan macam-macam saudaraku, itu menjelaskan dengan sangat jelas. Dia tidak dengar. Dia tidak tahu. Dia ngomong yang enggak-enggak. Hati-hati dengan ajaran-ajaran yang tidak punya dasar kebenaran Alkitab. Ajaran-ajaran yang tidak Alkitabiah. Ya. Efesus 4 ayat yang ke-15. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh, di dalam segala hal ke arah Kristus, ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ya, di sini katakan, ini saya suka sekali dengan terjemahannya The Message, saudaraku ya. Kalau ayat-ayat di dalam terjemahan baru ini dikatakan untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan pembangunan tubuh Kristus.
Supaya apa? Semua kita itu mencapai kesatuan iman dengan pengetahuan yang benar. Jadi artinya ada pengetahuan-pengetahuan yang kurang benar, masih belum tepat, masih kurang tepat, masih belum ngerti kita itu tentang anak Allah. Dan menjadi dewasa rohani dengan tingkat pertumbuhan kepenuhan Kristus ya. Lalu teguh berpegang. Ini di dalam terjemahan The Message, saya akan menyitir sedikit saudaraku ya. Luar biasa. Nah, ayat 12-nya itu dituliskan sebuah pembelajaran. Sebuah pelatihan, sebuah pembelajaran atau pelatihan bagi orang Kristen. Artinya pengikut-pengikut Kristus dalam pekerjaan menjadi hamba yang terampil bekerja dalam tubuh Kristus, yaitu dalam bergereja. Anda bergereja, hati-hati, yang dimaksud bergereja itu yang berjemaat. Ada orang enggak ngerti, saudara, ini berjemaat, bergereja, menjadi jemaat sebuah gereja, itu adalah merupakan sebuah pelatihan. Pelatihan untuk apa? Pelatihan untuk supaya menjadi hamba yang terampil bekerja dalam tubuh Kristus. Anda masih ingat 2-3 minggu yang lalu, saudaraku, tabut perjanjian itu tidak boleh diangkat sembarangan. Tapi semua harus mengangkat tabut. Imam-imam harus mengangkat tabut. Tabut harus ada di tengah. Keselamatan umat itu sangat tergantung daripada hamba-hamba yang terampil mengerjakan pekerjaan tuannya ya, yang terampil bekerja dalam tubuh, dalam satu tubuh. Jadi makanya Yosia sebelum mengadakan Paskah, dia panggil seluruh Lewi, dia panggil seluruh imam, dia benahi semua posisi-posisi. Banyak pelayanan, tapi satu Tuhan. Anda adalah hamba Kristus, bukan? Halo, Anda hamba Kristus? Untuk keselamatan dunia ini, para hamba-hamba Kristus ini di sini katakan harus dilatih, harus diberikan pembelajaran, bukan cuma pembelajaran tapi pelatihan. Untuk apa? Kerja terampil. Artinya betul-betul mengerjakan talenta yang Tuhan percayakan kepada kita semua. Ingat itu, ingat tuh orang yang diberi tuannya, ada yang 1 talenta, ada yang 3 talenta, ada yang 5 talenta. Yang mengerjakan itu adalah hamba-hamba yang terampil mengerjakan pekerjaan tuannya, menjadi bagian daripada tubuh Kristus dalam bergereja. Oh, gampang Bu. Saya hari ini main di sini, besok main di sana, lusa itu saya sudah bergereja. Benar, Anda membantu boleh, tapi di bergereja itu menjadi bagian tubuh. Bagian tubuh loh, enggak bisa hari ini nempel di jari telunjuk saya, nempel di tempat saya. Terus besok nempel di tempatnya Yohanes. Besok lusa, loh kan tetap telunjuk toh saya ini. Kira-kira masuk enggak? Anda bisa terima enggak kalau kayak gitu itu? Enggak bisa, saudaraku. Kita adalah bagian dari satu tubuh. Jelas, posisi kita itu jelas. Dan terampil. Kalau dalam satu tubuh, kuku ini aja enggak tumbuh. Kuku ya, kelihatannya enggak ada gunanya ya toh. Kuku ini tidak tumbuh, kuku Anda enggak tumbuh. Loh, saulan, rongulan, sampai setengah tahun, kok enggak muncul ya kuku ini habis tak ketok? Bingung enggak? Kalau periksa ke dokter pasti ada sakitnya. Jadi bergereja, mau pembelajaran, diadakan pembelajaran, belajar, mau dilatih, itu praktek. Amin. Praktek dalam pengenalan kita akan Tuhan. Supaya pengenalan kita jadi utuh, ada perjalanan yang harus kita tempuh. Perjalanan pembelajaran dan pelatihan untuk bisa melakukan bagian-bagian kita sesuai kehendak Tuhan, sesuai dengan talent yang Tuhan percayakan kepada kita
dalam tubuh Kristus, di dalam bergereja. Amin. Amin. Itu sebabnya jangan enak-enak terus diam-diam enggak ambil bagian apa-apa. Enggak bisa, itu ayat 12-nya saudaraku. Sampai kita semua, gitu ya, ayat 13-nya. Sampai kita semua bergerak dengan irama yang harmonis. Memangnya kerja dewi gampang saudaraku ya, betul ya. Saya itu ke gereja seneng, melayani Tuhan seneng. Gak seneng ambek rekan sepelayananku ini loh. Aku lek nyanyi, DL luwe banter teko aku, padahal aku WL. Halo, betul? Betul? Ada gitu? Aku bergereja, seneng aku ini di gereja. Tapi sayangnya, kalau aku kerja gini-gini, ada yang lain bencekno. Ini pelatihan, saudaraku. Ketika Anda dilepas, pembelajaran yang Anda terima, Anda dengar, Anda dilepas, Anda melakukannya. Ini adalah pelatihan katanya tadi, supaya Anda terampil. Terampil bukan cuma terampil, tapi ayat 13, sampai bergerak seirama dan harmonis. Satu dengan yang lain dengan mudah. Satu dengan yang lainnya itu geraknya harmonis dan ada iramanya. Ada iramanya harmonis. Artinya tahu waktu-waktunya kapan Anda kerja, ini kerja. Betul saudara, Anda lihat orkestra. Ada waktunya pemain biola, ada waktunya yang main selo, ada waktunya yang lain. Itu kalau dalam tubuh kita tidak tahu wayah, tidak tahu iramanya. Contoh yang paling gampang. Perut Anda lapar. Tangan Anda kemana? Mata kalau lihat makanan, makanya kalau lapar jangan ke supermarket. Kalau lapar jangan ke food court. Sembarang dibeli, saudaraku. Entek duitmu sik gak war katanya. Perut lapar, mata ngelihat makanan. Seirama enggak ini? Mata ngelihat makanan. Setelah mata melihat makanan, tangan ini ngambil. Kalau harus bayar aturannya, otak bekerja, duitku piro, bayar, ambil makanan. Setelah ambil makanan, kalau mulutmu enggak mau buka. Cocok enggak? Enggak boleh kan? Artinya ini kegerakan. Kalau di industri gitu ya, enggak tahu ada yang dari teknik industri enggak di sini. Kalau di industri itu ada gear 1, gear 2 lagi, gear ketiga lagi, ini muter, sininya ikut muter. Kalau yang kecil ini muternya lebih cepat apa lebih lambat ya, itu tapi seirama, semua gear ini muter sampai di ujung itu ada produksi sesuatu yang sedang terjadi. Kalau salah satu gearnya itu gondok saudaraku ya, terus enggak mau jalan, bisa produksi enggak? Jadi mari Anda semua adalah bagian dari tubuh Kristus. Kita ini sedang belajar. Ini pengenalan akan Tuhan. Kita sedang belajar, kita sedang dilatih untuk apa? Untuk jadi terampil mengerjakan bagian kita. Mata ini kalau enggak terampil, saudaraku ya, lapar yang dilihat tembok. Iya enggak makan. Semua bagian, Anda sebagai apa? Kerjakan bagian Anda. Tidak harus di mimbar, tidak harus pelayanan yang kelihatan mata. Ada bagian doa, terampil, cekatan, saudaraku ya. Ada juga bagian besuk, pemerhati. Oh, merhatikan, ini jemaat ini suwe loh, enggak teko. Gitu. Jangan dibiarkan berlalu begitu saja. Ada bagian, enggak usah diorder, saudara. Oh, saya enggak dibentuk jadi tim pembesukan. Enggak usah. Anda secara pribadi, Anda datang, Anda merhatikan, ternyata orang ini tiba loh kemarin. Kalau enggak ada yang merhatikan, siapa yang tahu? Anda yang punya jiwa pemerhati, jalan, apa saja. Saya yakin setiap orang Tuhan taruh minimal 1 talenta. Kerjakan talenta itu dengan baik, itu kerjakan. Dan Anda lihat di terjemahan The Message ini, saudaraku ya, di sini dikatakan,
ayat 13-nya. Sampai kita semua bergerak dengan irama yang harmonis dan mudah, efisien, satu sama yang lain, penuh dengan berkat dan anugerah Tuhan. Kalau Anda bisa kerjasama dengan baik, di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan graceful, penuh anugerah, penuh kemurahan Tuhan, penuh berkat Tuhan. Mau hidup dalam berkat? Halo, mau hidup dalam berkat? Tak kira kabeh kepingin lu saudara. Enggak Bu, aku gak kepingin berkat lu, temenan tak gak pengen berkat. Semua pengen berkat. Lah kuncinya mengenal dia secara pribadi. Pengenalan kita secara pribadi tidak bisa cuma bareng ke gereja jadi Kristen. Kepada Filipus Tuhan ngomong, kamu lu pus. Moga enggak ada nama Filipus di sini. Jadi saya berani ngomong gitu. Kumpul sama aku, bareng sama aku, melok terus dalam pelayanan. Bukan enggak melok kan, Filipus melok terus kan? Tapi ternyata kamu itu tidak menerima pembelajaran, tidak melakukan pelatihan, dan tidak menjadi terampil. Amin. Amin. Itu Filipus. Itu sebabnya Filipus ketika anak kecil bawa 2 roti, 5 roti dan 2 ikan. Filipus ngomong, yang segini ini Tuhan, ini dipakai buat apa? Ini 5.000 orang laki-laki makan botol roti, Tuhan kasih makan. Oleh teko endi? Dapatnya dari mana 5.000 orang ini dikasih makan? Ada seorang anak kecil yang datang kepada murid salah satunya sebetulnya Filipus itu. Ini loh, aku bawa makanan ini. Dibawa ke Tuhan. Terus Filipus ngomong, aduh ini loh uake. Betul ya? Roti sak gini ini, sak iplit. Mau dipakai buat apa? Filipus banyak mengandalkan logikanya. Hidup kekristenan kita kalau banyak mengandalkan logika, kita tidak bisa terampil. Dan jadi apa? Mau dilatih, mau dipelajari dibantah, dipelajari dibantah. Itu pelajaran loh buat Filipus. Ketika dia tanya toh, Tuhan sama Bapak, tunjukkan Bapak kepadaku, aku lego. Loh, logikanya memang gitu. Kamu naik sopo? Itu bapakku sing punya MRT misalnya gitu. Dudukno sih, bapakmu sing ndi gitu. Selesai. Enggak usah panjang lebar ngomong banyak. Tunjukno bapakmu sing ndi gitu. Itu Filipus. Tapi sebuah pembelajaran buat Filipus ketika 5.000 orang Tuhan bilang kasih makan. Logikanya jalan lagi. Endi bapakmu? Gitu toh? Sepertinya kan gitu. Endi bapakmu itu? Tapi kan Tuhan bilang Bapak di dalam aku. Kamu bersama aku, kamu lihat aku, kamu lihat Bapak. Nah, hari itu sebuah pembelajaran pelatihan. Dipelajari, dilatih, bukan kebetulan kok ya Filipus loh yang dicomot untuk bawa 5 roti 2 ikan. Ini loh kena gaya apa Tuhan, enggak bisa buat apa-apa yang ini. Hidup kekristenan. Waktu untuk pelayanan. Kerjaan akeh ya, bukan pengangguran. Betul enggak? Latihan. Loh, aduh ngentek-ngentekno waktu. Aku wis pinter. Ke gereja. Ya, kalau aku sempat. Kalau enggak, aku ini pakai Zoom. Aku pakai apalah, pakai apa dan lain sebagainya. Wasting time. Ngabis-ngabisi waktu ke gereja itu. Saudaraku, saya punya pengalaman yang lumayan unik. Kalau ada cerita banyak kesaksian Anda pernah dengar enggak? Seorang hamba Tuhan yang mendirikan gereja di tengah-tengah hutan. Dari tengah-tengah sebuah hutan. Saudaraku, dia panggil tukang kayu satu, enggak kerasan pergi. Satu lagi, enggak kerasan pergi. Dia cari di desa-desa sekitarnya. Cari, enggak kerasan sebentar pergi. Enggak jadi-jadi gerejanya.
Satu hari ada satu orang datang kepada dia, minta kerja jadi tukang kayu. Wow, artinya senengnya bukan main. Dan orang ini ndak pamit-pamit. Sudah dinteni sama dia, iki kerja 3 hari pamit. Sak minggu pamit, paling gede 10 hari pamit. Orang ini ndak, dikerjakan. Setelah bangunannya selesai, bangunan gereja itu selesai, orang ini hilang. Wah, dia baru pikir-pikir, dicari di tetangga, kan sering ngomong juga, tanya, kamu dari kampung mana? Kampung tetangga. Dari kampung tetangga, ditanyakan orang ini, tidak pernah ada, saudara. Tidak usah itu, saudara adik saya Kristin itu, ketika lulus SMA, kita waktu itu istilahnya kewarganegaraan kita itu masih mbo melok mama, mbo melok papa gitu, saudaraku ya. Nggak tahu, ikut mama aku WNI, ikut papa aku WNA gitu. Kan ya bingung. Anda tahu Kristin ini pada saat mau tes perguruan tinggi, dia sempat tanya sama saya, ini ada jalur PMDK, milih apa deh? Aku gini, ya permisi ya, aku ndak. Aduh, mau topu sipit ngono, gak kira entuk gak kon. Di sekolah negeri, cari yang swasta aja, gak entuk. Betul ya, ini fakta toh. Sulit, saya bilang. Tapi ya coba, saya bilang. Milih, dia milih di KIP itu, saudaraku ya. Anda tahu, selesai, dapat. Setelah dapat, pada saat harus daftar kembali di bagian administrasi IKIP di Ketintang itu. Ini fakta, saudaraku. Masuk, sudah beres semuanya sampai di terakhir. Mana surat warga negaraanmu? Loh, aku mbok melok mama, mbok melok papa, gurung tak urus. Langsung ditolak, saudara. Klewes-klewes bawa mapnya, sudah bendelan, pulang. Ini bener, bukan bujuk, bukan buat-buat. Saya tahu sampai di pintu keluar, itu ada satu orang yang, kamu kok balik kenapa? Itu, enggak kenal loh. Kamu kok balik kenapa? Kurang 1 surat, Pak. Sini. Diajak balik, saudaraku. Setelah itu, diteken sama dia. Saya masukkan, nanti nyusul. Oh, ini mujizat loh. Coba tanya yang tahun-tahun itu, orang yang punya duit, kurang lengkap suratnya, bisa masuk enggak perguruan tinggi? Saya punya teman yang anak konglomerat, bukan orang biasa, anak konglomerat. Datang ke saya, adiknya, itu pengen masuk UNER, kedokteran lagi. Terus dia ngomong, aku bayar uang, istilahnya uang bangku ya dulu ya, uang bangku piro aku mau. Saya yakin dia mampu, tapi tidak bisa nembus, karena kurang 1 surat itu tadi. Sampai sekarang kalau ketemu saya, kan biar tak parani, gak iso nulungi. Tapi kamu kok bisa? Lah iya, wong sing nulungin dukur, saya bilang gitu. Anda tahu ya, kelihatannya rugi secara logik. Tapi Anda harus tahu, campur tangan Tuhan yang luar biasa, itu membuat kita tidak rugi. Saya kalau kerja tugas, waktu kuliah di arsitektur itu, saudaraku ya. Harusnya yang kerja tugas full itu yang saya bisa selesai semua. Tapi saudaraku, kalau malam itu tidak saya ambil jam doa dulu sekitar 2 jam. Ini grup loh, ber-14, ber-16, bisa dipesoi teman segrup, saudaraku ya. Nah, itu kalau saya tinggal berdoa dulu, saat teduh baca firman dulu, bisa ngamuk orang-orang itu. Tapi itu saya enggak, saudara. Tuhan bilang jamnya. Oh iya, saya bilang. Pernah tak coba enggak ono marinya. Tapi kalau saya jalani apa yang Tuhan mau, tugas itu selesai dengan baik. Mungkin kita ini tidak lihat, kalau ada malaikat-malaikat kecil yang ada di sekitar tangan kita, membantu kita itu menjadi luwes, menjadi terampil, menjadi cepat kerjanya. Kayaknya kita yang pinter. Tapi Tuhan bisa punya banyak cara untuk tidak merugikan Anda dalam saat Anda mentaati firman Tuhan. Amin. Ya, jadi pengenalan ini loh.
supaya Anda tahu kalau butuh kenal lebih lagi toh. Logik kita enggak bisa, enggak totok, saudaraku, enggak nyampe. Makanya kita harus belajar, betul-betul mau dilatih. Anda mau dilatih? Amin. Ya. Yang kedua, bicara soal pengenalan, pandangan kita. Jangan kayak orang buta yang cuma pipo-pipo atau tiang-tiang. Kalau orang buta ini mau belajar pindah posisi sedikit, dia akan tahu bahwa Tuhan bukan cuma tiang. Gajah itu bukan cuma tiang. Gajah itu bukan cuma tembok. Bukan cuma pipa kayak belalainya. Kalau dia mau merangkak, dia mau belajar, lihat lagi, loh ada ekornya, loh ada jarinya, ada banyak hal yang perlu kita kenal. Itu sebabnya kitab Hosea katakan, umatku itu seringkali jadi binasa karena kurang pengertian. Tapi di Fatsal 2 Fatsal berikutnya dikatakan, mari belajar dan belajar lebih lagi. Yang namanya belajar perlu dilatih enggak? Zaman dulu itu sekolah enggak ada yang punya lab. Jadi kalau belajar ya cuma omongan, saudaraku ya. Cuma teori. Beda, merasuk enggak sama yang ada labnya. Wah, sekarang SMK, sekolah menengah kejuruan. Wah, ayo buat sepeda, disuruh buat. Gitu saudaraku ya. Ayo buat. Jadi anak-anaknya jadi terampil betul karena dilatih. Anda mau dilatih? Bisa keliru loh pada saat latihan itu, amin. Ya. Terus yang ini sekilas saja ya, nanti yang kedua. Saudaraku, Tuhan itu yang pertama mau Anda lebih mengenal lagi, pandangan Anda menjadi pandangan yang luas. Bukan cuma Anda loh, pendeta-pendeta gede kumbelani gegeran karena perbedaan dogma. Saya tanya berapa sih yang mereka ngerti? Ayo balik dalam satu kasih Kristus. Kita sama belajar. Mungkin Anda lihat dari sisi sana, saya lihat dari sisi sini. Kalau lihat peti perjanjian dari sisi yang sana, kelihatan ada tongkatnya tok untuk mekul. Kelihatan orangnya tok mekul, itu barang yang dipekul. Wah, itu satu lagi kelihatan cuma kerupnya tok kayak sayap malaikat. Ya lain, tapi secara keseluruhan. Bahkan kalau Anda lihat kedalaman daripada peti perjanjian itu, ada mana? Ada buli-buli emas berisi mana? Ada tongkatnya Harun lagi, ada batu Taurat. Ada banyak yang masih perlu kita mengerti. Dan yang kedua, bicara soal perbedaan sudut pandang. Ya, kalau sudah beda sudut pandang, engkel-engkelan, ya toh. Itu sebabnya Tuhan, kalau Anda perhatikan, setiap kali Tuhan, berapa kali kita bahas khotbah, berapa kali Tuhan itu kalau ngasih penglihatan kepada nabi-nabinya, itu selalu dia tanya toh, apa yang kamu lihat? Ingat ya, nah, itu ada di, kalau mau ada di kitab Amos itu, apa yang kamu lihat? Amos itu saudaraku, banyak yang dilihat, ada 5 penglihatan, mulai tali sipat, keranjang berisi buah musim kemarau, mengenai banyak 5 penglihatannya. Tapi setiap kali Tuhan itu selalu bertanya, apa yang kamu lihat? Persepsi kita jangan nurut tadi, karepnya sendiri, pengertiannya sendiri, kebenarannya sendiri. Tuhan mau kita ini ngeh dan tahu apa sebenarnya kehendak dan keinginan Tuhan. Jujur ngomong, sering bingung enggak? Apa ya yang Tuhan mau dalam hidupku? Saya ini kok seperti di perempatan. Ini ada 4 jalan, milih yang mana? Kok bingungi? Saudaraku, belajar. Belajar untuk menyamakan persepsi kita dengan persepsi Tuhan, ya. Kalau enggak bisa parah, saudaraku ya. Itu sebabnya supaya kita ini semua jadi sama. Kita baca saja dalam kitab Amos ya. Bentar ya. Amos pasal 8 ayat 1
Amsal 8 ayat 1 dan 2. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku, tampak sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Lalu berfirmanlah ia, apakah yang kau lihat, Amos? Jawabku, sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, kesudahan telah datang bagi umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Nah, saudara, yang saya ambil bukan penglihatannya, tapi pertanyaannya Tuhan dan jawabannya Amos. Ya, Tuhan memperlihatkan sebuah bakul isi buah-buahan kemarau. Lalu Tuhan tahu enggak ini bakul isi buah musim kemarau? Ya tahu toh, tapi perlu apa Tuhan tanya sama Amos? Tuhan mau tahu, Amos ini ngehendak, persepsinya sama enggak? Sama apa yang Tuhan lihat. Bisa jadi, aku melihat keranjangnya loh, kok elek atau kok api. Aku melihat buahnya loh, kok busuk-busuk. Dia jawab seperti apa yang Tuhan mau. Saudaraku, buah kemarau ditaruh di dalam sebuah bakul. Bisa enggak orang lihat itu bakulnya api, buahnya kok elek, kok bosok-bosok, atau dan lain sebagainya. Nah, ini persamaan persepsi. Hati-hati, orang yang tidak dewasa rohani, kita itu akan gampang dibawa oleh pola pikir kita sendiri, ke sana ke sini apa saja. Itu sebabnya tadi di Filipi ya, Filipi tadi di dalam terjemahan The Message, Filipi 3 ayat 10 ayat ya. Filipi 4 ayat 15-nya. Ya, tadi kan sampai ayat 13. Ya. Jadi supaya kamu semua mencapai kesatuan iman. Dilatih, terampil sampai menjadi orang yang punya kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah. Kedewasaan penuh dalam tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan Kristus. Jangan bantut, jangan enggak tumbuh, pirek tahun jadi Kristen. Ya pancet, pokoknya aku minggu ke gereja, dengarkan khotbah, selesai. Bukan itu, butuh pertumbuhan. Saudara tahu, ada ayat di terjemahan di ini, yang tadi di terjemahan baru tadi dikatakan, supaya kita ini tidak jadi anak-anak rohani. Tapi di dalam The Message itu perkataannya cukup tajam, saudaraku ya, ayat 14. Kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, itu dalam terjemahan bahasa Indonesianya ya. Tapi di terjemahan The Message, sampai kita semua bergerak dengan irama yang harmonis, merespon kepada Allah dengan kedewasaan penuh, matang, bertumbuh sepenuhnya, baik di dalam maupun di luar, menjadi hidup yang seperti Kristus. Ini yang perlu Anda tahu dalam terjemahan The Message. Tidak ada masa kanak-kanak yang berkepanjangan. Artinya jangan sampai engkau tidak bertumbuh. Tidak ada masa kanak-kanak yang berkepanjangan di antara kita. Karena apa? Tidak ada toleransi. Karena Allah tidak akan mentolerir bayi yang ditaruh di hutan, seperti bayi yang ditaruh di hutan. Anda tahu kalau bayi taruh di hutan, bingungnya kayak apa, saudaraku? Ya dimplok sebentar sama singa, sama binatang buas. Kalau kedewasaan rohani kita tidak mengalami pertumbuhan, ya senenge ngrungokno khotbah sing ngono tok ae. Saben hari mangan bubur tajin lagi. Lemes badannya. Enggak bisa jadi kuat, enggak bisa jadi dewasa, enggak bisa. Ini di ayat yang ke-16, ayat ke-15 itu dikatakan tidak ada 14. Allah tidak akan mentolerir Kristen kanak-kanak yang berkepanjangan. Dia akan seperti bayi yang ditaruh di hutan, atau anak kecil yang mudah dibohongi oleh banyak penipu. Ayat 15-nya, Tuhan ingin kita tumbuh dewasa untuk mengetahui seluruh kebenaran. Mau tumbuh dewasa? Untuk mengetahui seluruh
kebenaran dan memperkatakannya, bukan cuma tahu saudaraku ya, memperkatakan. Butuh memperkatakan firman enggak? Yang Anda katakan firman apa kira-kira? Mintalah maka kamu akan diberi. Wah, itu saudaraku ya. Sip. Minta diberi. Apalagi yang diperkatakan. Jika 2 orang atau lebih bersatu hati, apa saja yang diminta pasti diberikan kepadamu. Ayo bersatu hati, minta. Saudaraku, ini dituliskan untuk mengetahui seluruh kebenaran dan memperkatakannya. Amin. Berkata-kata seorang dengan yang lain di dalam kasih. Maka dia yang akan menjaga langkah kita masing-masing dalam perjalanan bersama, dalam bergereja, dalam pelayanan kita. Dia akan menjaga masing-masing langkah. Itu ayat 16-nya tolong bentar. Efesus 4 ayat yang 16. Ya, Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Ya, tiap-tiap anggota sesuai dengan kadarnya dan tiap-tiap anggota membangun dirinya dalam kasih. Dalam terjemahan The Message, ia menjaga langkah masing-masing kita dalam perjalanan bersama. Perjalanan apa tadi? Pembelajaran dan pelatihan. Ia menjaga langkah kita supaya tidak kesandung-sandung, supaya tidak kecantol-cantol satu sama yang lain. Ia menjaga langkah kita dalam perjalanan bersama. Dan ketika ia menjaga langkah kita dalam perjalanan bersama, ada satu kelebihan di ayat ini. Nafasnya akan dihembuskannya, darahnya akan dialirkannya pada kita, memelihara kita sehingga kita tumbuh sehat dalam Tuhan, kuat di dalam kasih karunia. Anda mau nafas Tuhan dihembuskan ke kita? Anda mau darah Tuhan dialirkan ke kita? Luar biasa saudaraku, kita bukan lagi kita, tapi Dia yang ada di dalam kita. Karena nafas ini kehidupan, darah ini kehidupan. Darah bukan darah kita, darahnya dialirkan ke kita. Nafas bukan nafas kita sendiri, tapi nafasnya dihembuskan ke kita. Jadi nafas kita, darah kita, itu adalah darah Yesus Kristus. Itu sebabnya kita akan menjadi kuat di dalam Tuhan, di dalam bergereja, di dalam belajar bersama, di dalam pelatihan bersama, di dalam perjalanan bersama melayani Tuhan. Tuhan akan jadi bersukacita dan berkat akan dicurahkan atas kita. Kita bangkit berdiri.